Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Sarlis, di podcast Al-Fati. Baik teman-teman pendengar sekalian, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial sekali. Di sini ada kakak-kakak kelas 12 dari SMA Islam Plus Al-Fati. Ada Kak Dana dari kelas 12 1. Silakan Kak memperkenalkan diri. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Asyar Rashid, biasa dipanggil Datang. Dari kelas 12 SMA Islam Plus Al-Fati. Oke. Dan ada Kak Alfarizi dari kelas 12 Silakan Kak memperkenalkan diri. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taruna Muhammad Alfarizi dari kelas 12 SMA Islam Plus Al-Fati. Baik, para pendengar sekalian, nggak terasa ya, bentar lagi kelas 12 itu udah mau tamat, udah mau keluar dari sini, udah kayak bentar lagi lah, nggak terasa gitu 3 tahunnya. Nah, Al-Fati memiliki target gitu supaya bisa meluluskan taruna-taruninya, salah satunya masuk di PTN favorit, masuk ke sekolah kedinasan, masuk ke TNI Polri, masuk ke sekolah di bawah naungan kementerian, masuk ke sekolah yang bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, di sini kalau Kak Dana nih, apa tujuannya setelah lulus dari Al-Fati? Baik, untuk tujuan saya dari Al-Fati itu masuk ke perguruan tinggi negeri favorit. Salah satunya itu yang di prioritasnya itu adalah ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan yang kedua itu saya sedang mencoba untuk mendaftar di Universitas Pertamina di bawah naungan Pertamina. Yang ketiga itu saya sedang mendaftar di Universitas Internasional Semen Indonesia di bawah naungan Semen Indonesia Group. Yang keempat itu saya sedang mendaftar di Universitas Pertahanan atau di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Dan yang kelima saya sedang mencoba daftar beasiswa nih ke negeri Jepang. Keren-keren. Nah, kakak tadi katanya ini ya, udah pernah mencoba beasiswa luar negeri. Nah, ada nggak kak caranya gitu, tips kakak buat masuk ke sana? Buat dapat beasiswa luar negeri itu kayak mana? Jadi ya, untuk beasiswa luar negeri dia itu syaratnya sih nggak banyak, mudah. Tapi kadang beberapa dari beasiswa itu ada yang harus melampirkan sertifikat tes bahasa nih. Nah, kebetulan nih di SMA kita Al-Fati ada mata pelajaran khusus tes bahasa Inggris. Nah, jadi tes bahasa Inggris ini fungsinya banyak banget buat yang mau daftar beasiswa terutama ke Amerika atau Inggris. Karena ada tes namanya IELTS itu. Nah, matanya dari mana? Ada TBI. Itu dia Sanis. Keren. Tau gak sih kak, Sanis itu kayak agak gimana gitu nengok talikur kakak. Soalnya Sanis nggak tahu nih apa maksud dari talikur kakak. Kalau Sanis ini kan ada nih kan merah hijau nih, artinya Sanis ini wakil PNR nih. Kalau kakak ini apa nih? Jadi untuk talikur saya ini ya, itu artinya saya menjaga sebagai Danes, itu artinya komandan di asrama. Dan itu bentuk salah satunya kak, rasa kita buat jadi seorang pemimpin. Ya betul. Karena memangku sebuah jabatan itu melatih kita sih untuk menjadi pribadi yang bisa memimpin orang lain dan bisa dipimpin oleh orang lain. Nah, tadi kan Salis sudah lama nih bercakap sama kakak. Sekarang gantian nih sama Kak Alfarizi. Apa nih tujuan kakak ke depannya setelah lulus dari Al-Fati? Kalau saya sudah mendaftar di 2 tempat. Itu di Unhan, Universitas Pertahanan ya. Terus yang kedua itu ada di SPTKIN, UIN. Jadi saya mendaftar di Syarif Hidayatullah dan di UNSU, Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, tapi saya bulan 3 nanti kan akan ada pembukaan akmil tuh. Saya juga bakal daftar itu. Karena sih saya juga pengen tuh coba tes tentara, karena juga cita-cita saya nih menjadi seorang tentara. Nah kakak, kan katanya mau jadi tentara kan, udah coba itu akmil. Apa tuh persiapan kakak buat masuk akmil? Persiapan saya untuk masuk akmil itu, yang pertama kalau di pemberkasan ya, saya sudah mempersiapkan seperti meleges ijazah, baik itu dari SD, SMP ataupun SMA. Terus
KTP saya, KTP ayah bunda juga, kartu keluarga, akta kelahiran, dan rapat juga sudah saya persiapkan. Itulah diantara dari pemberkasan. Terus kalau untuk menjadi seorang tentara, sudah tentu kita harus memiliki fisik yang bagus, gitu kan? Jadi saya juga mempersiapkan fisik saya sedemikian rupa, sebagus-bagus mungkin. Fisik saya sudah saya siapkan. Yang alhamdulillahnya, Al-Fatih sekolah ini sangat mendukung kita dalam membentuk fisik kita. Nah, seperti lari ataupun pull up gitu kan, ataupun juga push up atau push up. Nah, yang dibutuhkan lah untuk tes nanti. Al-Fatih sangat mendukung. Bahkan di sekolah itu sudah memang ada lapangannya untuk lari ataupun pull upnya juga ada. Tempat push up juga ada. Jadi saya sudah mempersiapkannya sebaik mungkin. Nah, kalau kakak di antara semua pilihan kakak tadi, kakak lebih pilih yang mana? Sebenarnya sih saya pengen ke Unhan ya. Karena kan kalau di Unhan itu selain kita bisa menjadi tentara, kita juga bisa berkuliah di sana. Nah, jadi saya ingin menjadi tentara yang memiliki karir, sehingga saya bisa dipakai di mana saja. Contohnya seperti dokmil ya, dokter militer kan, ataupun orang-orang farmasi yang di bagian tentara. Jadi saya juga pengen sekali bisa ditempatkan di mana saja. Gitu. Kalau kakak lebih pilih apa gitu di antara 5 pilihan kakak? Baik, di antara 5 pilihan saya tadi sih saya lebih mengutamakan ya, prioritas saya nih ITB, Batu. Jadi di ITB itu, kenapa saya memilih ITB itu? Karena di ITB ada satu jurusan, satu-satunya di Indonesia dan satu-satunya di Asia Tenggara, yaitu astronomi. Dan juga untuk astronomi ITB sendiri sudah mendapat pengakuan dari internasional untuk kualitas pendidikan yang bagus. Ya. Jadi kan kakak Alfarizi sama kak Dinang tadi ada tuh Unhan salah satu pilihannya. Nah, kalau misalnya nih Saris ada keinginan masuk Unhan, misalnya ngambil FK Unhan gitu kan, apa gitu tips dan saran supaya, kan katanya kalau masuk Unhan itu syaratnya itu salah satunya tuh harus ada sertifikat IQ minimal 120, terus surat keterangan sehat, tinggi badan 163 cm. Nah, apa tipsnya gitu biar IQ Saris itu sampai ke 120? Kalau untuk sekarang alhamdulillah IQ saya sudah mencapai 124 ya, dengan kategori superior. Wow. Jadi kalau dari saya cara menggapainya itu dengan cara banyak-banyak mengasah otak kita dengan mengerjakan soal-soal. Seperti saya sangat bersemangat jika ada pelajaran eksakta dalam kelas. Karena dengan kita mengerjakan soal eksakta seperti matematika ataupun TPA ya, itu sangat mengasah penalaran kita, bagaimana kita dapat menjawab soal-soal itu dengan baik dan benar. Sehingga penalarannya terasah dan wawasan kita juga menjadi lebih luas. Kalau kakak nih, apa tipsnya? Untuk saya sendiri sih, ya alhamdulillah, setelah IQ terakhir kemarin saya dapat skor 130 masuk kategori jenius. Wow. Kalau teman saya Fandi bilang itu dia banyak berlatih ya. Iya. Kalau saya sendiri nih, pribadi saya lebih menekankan pada prinsip hidup teratur. Karena disiplin itu membentuk karakter kita. Kita ke depan itu menjadi bagaimana. Karena apapun, dimanapun kamu berada, apapun pekerjaan kamu, tetap ada yang namanya disiplin, terutama disiplin waktu. Nah, bagaimana kita mengatur waktu kita seoptimal mungkin agar memberikan hasil. Itu biasa. Jadi kak, di Al-Fatih ini kita kayak diajarin buat yang mana hidup yang teratur, yang disiplin gitu ya kak. Okay. Jadi kira-kira kenapa nih kakak-kakak sekalian tuh lebih memilih Unhan, lebih memilih ITB? Kenapa nggak mau ke sekolah luar negeri aja gitu? Kenapa harus itu? Karena di Unhan itu kita diajarkan disiplin ya, dan nilai-nilai integritas sangat tinggi kalau di Unhan itu ya. Karena dengan adanya nilai integritas, kita bisa menjadi pemimpin yang memiliki karismatik. Nah, jadi seorang pemimpin itu, jikalau beliau sudah memiliki sifat karismatik, dia akan menimbulkan wibawa, dan wibawa itu akan timbul, akan nampak jika kita memiliki integritas. Jadi di Unhan itu kita ditempa sedemikian rupa agar menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Kak,
Kenapa lebih milih ITB? Kenapa nggak mau ngambil TNI Polri atau sekolah luar negeri? Gitu, kenapa harus ITB gitu yang lebih dominan? Ya karena dari awal sih ya, dulu saat saya masih kecil sih, saya sering nonton itu acara Cita Simak. Terutama kalau dia itu kan masuk ke Cita Simak untuk mahasiswa nih, antar universitas nih. Jadi saya tengok di situ ada satu tim yang dia, ini kok timnya kok hebat banget, setiap babak ini menang terus nih. Terus setelah saya cari tahu, oh ternyata dari ITB, bagus sih. Semenjak saat itulah saya apa namanya sudah menetapkan pilihan saya untuk kuliah di ITB. Karena ITB sendiri itu institut teknologi tertua di Indonesia dan lulusannya bukan main-main. Salah satunya itu presiden pertama Republik Indonesia itu Presiden Soekarno. Ya. Jadi kayak mana nih Kak? Apa harapan, keinginan kakak-kakak sekalian ke depannya? Untuk Kak Danang apa gitu harapannya? Baik, untuk harapan saya sih depannya ya, semoga apa usaha yang saya lakukan hari ini bisa memberikan hasil yang terbaik untuk masa depan saya. Mungkin itu sih harapan saya untuk depan. Kalau Kak Al Kalau tadi? saran dari saya untuk para penonton dan pendengar ya, sarannya itu ya tetap semangat dalam menggapai cita-cita kan. Karena kita nggak tahu rezeki itu Tuhan yang ngatur. Ya. Nah, jadi walaupun kalau jatuh nggak apa-apa, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, pasang semua yang pengen kita pasang. Ibaratnya itu seperti kita memasang mancing ikan, pasang semua joran pancing itu. Tidak mungkin tidak ada yang nyantol satupun. Nah, jadi semangat dalam menggapai cita-cita kita, jangan pantang menyerah. Itu sih dari saya. Jadi ibarat kata kita daftar semua nih, Nah, pasti dari yang semua daftar itu pasti ada satu yang dipegang. iya pasti, itu benar. Makanya kita harus daftar banyak kan, jangan satu aja. Takutnya kalau satu, ujung-ujungnya kita bingung karena nggak ada yang lulus kan. Kalau bisa kita tuh harus bingung karena banyak yang lulus. Kalau bingung banyak yang lulus ya tinggal istikharah aja kan, kita minta petunjuk dari Tuhan ya kan. Makasih banyak ya kakak-kakak sekalian udah mau hadir di podcast Al-Fatih, udah mau bincang-bincang hangat sama Charles. Makasih banyak saran-sarannya. Sampai bertemu lagi ya di tema-tema podcast kita yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih banyak juga untuk para pendengar yang sudah bersedia mendengarkan podcast Al-Fatih hari ini. Sampai jumpa di lain waktu bersama Charles di podcast Al-Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.